Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari terkasih. Bagi kebanyakan dari kita, kematian atau kebinasaan merupakan suatu hal yang menakutkan. Namun meskipun begitu, kita sebagai manusia tidak bisa lari dan menghindar dari kematian atau kebinasaan itu. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada minggu ini merujuk pada akhir zaman. Dalam bacaan pertama, kita akan mengetahui bahwa pada akhir zaman ternyata orang-orang akan dimurnikan melalui ujian-ujian seperti bencana alam, penderitaan, rasa sakit, dan lain sebagainya. Dalam kitab Daniel, kita mengetahui bahwa orang-orang yang sudah meninggal akan bangun. Sebagian akan mendapatkan kehidupan yang kekal, dan sebagian lagi akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Orang-orang yang hidup kekal merupakan orang-orang yang bijaksana dalam hidupnya, orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar dan tanda-tanda zaman. Orang-orang yang sungguh mendengarkan sabda Allah dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendambakan masa depan yang cerah, yang bahagia, dan yang indah tentunya. Namun, siapakah yang tahu? Bisa saja masa depan yang menanti kita adalah masa yang penuh dengan penderitaan dan penuh dengan kesuraman, sehingga membuat diri kita kecewa. Namun, meskipun begitu, Tuhan tidak membiarkan kita dalam masa-masa sulit itu, terutama bagi mereka yang percaya dan setia padanya. Dalam bacaan Injil, kita mengetahui bahwa pada akhir zaman, Anak Manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kedatangan ini merupakan kedatangan yang kedua. Kita umat Katolik mengimani bahwa Allah datang ke dunia pertama kali sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus. Ia hadir di dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, dari kuasa kegelapan. Setelah itu, ia akan datang lagi ke dunia. Tapi kedatangannya tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, kita harus bersiap sedia dan berjaga-jaga. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan cara mendengarkan dan melakukan perintahnya yang tidak pernah akan lenyap dalam keseharian kita. Karena kita tidak tahu kapan akan tiba hari di mana kita akan meninggalkan dari dunia ini, kita harus menjadi pribadi yang peka. Akhir zaman selalu digambarkan dengan kehancuran dunia, di mana banyak sekali bencana alam yang terjadi dan banyak merenggut nyawa umat manusia. Akhir zaman merupakan suatu hal yang menakutkan bagi umat manusia. Meskipun begitu, tetap saja akhir zaman merupakan suatu misteri yang besar bagi umat manusia. Tidak ada yang tahu kapan pastinya akhir zaman itu akan datang. Oleh sebab itu, melalui Injil hari ini, Yesus hendak mengajak kita untuk menjadi pribadi yang peka dan bijaksana, yang selalu siap sedia untuk segala hal. Kepekaan dan kebijaksanaan kita menjadi salah satu kunci bagi kita untuk keselamatan diri kita di saat akhir zaman. Dengan menjadi pribadi yang peka, kita akan bersiap siaga terhadap situasi apapun, sehingga kita dapat mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Dengan kepekaan yang kita miliki, kita akan menjadi pribadi yang mampu membaca tanda-tanda zaman, sehingga kita mampu mempersiapkan diri agar bisa menghadapi apa yang akan terjadi. Menjadi pribadi yang peka dan bijaksana memang bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hal yang dituntut dari diri kita, terutama pengorbanan diri. Kita akan merasakan sakit, dan itu akan menyulitkan bagi kita. Kita harus berusaha untuk peduli kepada diri sendiri, sesama, dan alam ciptaan. Namun, meskipun kita harus mengorbankan diri dan kita harus merasakan sakit, tapi itu menjadi bekal bagi kita saat datangnya akhir zaman nanti. Selain daripada itu,
kita harus menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Allah. Dengan cara sabda yang kita dengarkan harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah selalu memberikan kesempatan bagi kita umat manusia untuk selalu merubah diri, menjadi pribadi yang lebih baik, percaya dan setia kepadanya. Dalam Injil dikatakan bahwa Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan akan dikumpulkannya pada saat akhir zaman. Orang-orang pilihan tersebut adalah orang-orang yang setia kepada Allah meskipun ia menderita dalam hidupnya. Selain itu, orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk berbuat baik, orang-orang yang peka dan selalu berpaut pada Allah. Kita sering takut akan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Tapi, apakah kita percaya pada Tuhan dan selalu setia kepadanya? Kita takut akan kematian. Tetapi maukah kita berusaha untuk terus-menerus menjadi pribadi yang baik dan selalu berpaut pada Allah? Oleh sebab itu, mari para saudara, kita mohon kepada Tuhan supaya kita berani menantikan hari di mana kita harus pergi dari dunia ini. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kerinduan yang besar akan menyaksikan kedatangan anak manusia dalam kuasa dan kemuliaannya. Jalanilah hidup dan berbuatlah baik seakan hari ini merupakan hari terakhir bagi kita. Amin.